di rumah, kakak harap adik-adik semua dalam keadaan sehat, sudah ganteng-ganteng, sudah cantik-cantik, sudah mandi, sudah harum, sudah wangi, duduk di depan HP-nya, di depan teleponnya, karena pada sore hari ini kita akan beribadah Natal Kristus PLKTA. Nah, kakak harap adik-adik sudah mempersiapkan yang pertama Alkitabnya, kemudian jangan lupa uang persembahannya, dan kemudian nanti akan ada penyalaan lilin Natal. Kakak harap adik-adik di rumah sudah mempersiapkan masing-masing satu buah lilin. Jadi pada saat nanti kita menyanyikan lagu Malam Kudus, adik-adik di rumah pun bisa menyalakan lilinnya dan kita bernyanyi bersama-sama. Nah, adik-adik sekalian, sebelum kita memulai ibadah perayaan Natal kita pada saat ini, kita mau mendengar dulu nih kata sambutan. Ada dua kata-kata sambutan yang akan dibawakan. Yang pertama, kita akan mendengarkan kata sambutan dari pelaksana harian majelis jemaat yang mewakili adalah Tante Roslina Sinte Simorang. Yuk adik-adik kita dengarkan kata sambutannya. Selamat sore adik-adik, Shalom, apa kabar? Pasti kabar gembira ya. Bergembira karena hari ini Pelkat Pelayanan Anak GPIB Jemaat Immanuel Parepare merayakan hari Natal, hari kelahiran Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus karena sukacita Natal tahun 2020 kembali menjadi bahagian kehidupan kita. Walaupun saat ini pandemi COVID-19 masih ada di sekitar kita, Tuhan Yesus sangat mengasihi adik-adik. Tuhan Yesus sangat mencintai adik-adik. Maka dengan itu, mari sambut kelahiran Tuhan Yesus Kristus dengan sukacita. Hiduplah dalam kasih dan nyatakanlah ungkapan syukur senantiasa kepada Tuhan. Dengan cara yang pertama, rajinlah mengikuti ibadah pelayanan anak di hari Minggu di rumah masing-masing. Yang kedua, rajin membaca Alkitab dan tetaplah berdoa. Yang ketiga, tetaplah mengikuti protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak. Dalam kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada kakak-kakak pelayan, kepada panitia Hari Besar Gerejawi tahun 2020-2021, kepada para orang tua anak layan, dan kepada seluruh warga jemaat yang telah memberikan dukungan sehingga terlaksana perayaan Natal PA tahun 2020. Selamat Hari Natal. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan kata-kata sambutan yang pertama dari Tante Roslina Sinte selaku Ketua 1 Pelaksana Harian Majelis Jemaat. Nah, sekarang kita mau mendengarkan kata sambutan yang kedua dari Ibu Anita Muka selaku Ketua Panitia Hari Besar Gerejawi tahun 2020-2021. Mari kita dengar ya adik-adik. Yuk. Buat anak-anak PA semua, semoga anak-anak terkasih dalam keadaan sehat-sehat selalu. Walau saat ini anak-anak belum bisa datang ke sekolah minggu dengan adanya corona ini, tetapi selalu berdoa dan tetap semangat ya. Semoga corona ini cepat berlalu dan anak-anak terkasih bisa sekolah minggu lagi dan berkumpul bersama teman-teman yang lain untuk belajar, bermain, memuji dan memuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kami dari Panitia Hari Besar Gerejawi juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta dalam pelayanannya dan bimbingannya
untuk kakak-kakak layan semua. Terima kasih juga buat kakak layan yang sudah membimbing dan mengajar anak-anak PA dalam pengenalan berbagai hal untuk anak-anak terkasih di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati semua kakak-kakak layan PA. Kami dari Panitia Natal mengucapkan Selamat Hari Natal 25 Desember 2020 dan Selamat Tahun Baru 1 Januari 2021. Semoga Natal ini membawa damai dan sukacita untuk kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan kata-kata sambutan. Nah, sekarang kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan beribadah pada sore hari ini. Mari adik-adik kita beribadah, kita siapkan Alkitabnya. Kita mau beribadah. Hari berganti hari, tiada terasa kita telah berada di bulan Desember. Lonceng Natal telah dibunyikan. Kita kembali mengingat rayakan wujud cinta Allah kepada manusia lewat kelahiran Yesus Kristus, Sang Putra Natal. Untuk itu, mari kita berdiri menyanyi bersama-sama dari Kidung Ceria 47 Hari Kota Bukil Bethlehem. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan telah menyertai kami pada saat ini sehingga kami berada di tempat ini untuk beribadah kepadamu, untuk memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Berkati ibadah kami Tuhan, mulai dari awal, tengah, hingga akhirnya. Tuhan, biarkanlah hati kami damai, tenang, bisa kami beribadah kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, ampuni dosa dan kesalahan kami. Haleluya, amin. Adik-adik, silakan duduk kembali. Mari kita mendengar bersama-sama litani Natal Pelkat PA. Roma 6 ayat 23 demikian bunyi firman Tuhan. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. 1 Yohanes 4 ayat 10 demikianlah bunyi firman Tuhan. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai perdamaian bagi dosa-dosa kita. Selamat Hari Natal Kakak Layan dan teman-teman semua. Tuhan Yesus memberkati. 3. Matius 3 ayat 2. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Kisah Para Rasul 4 ayat 12 demikianlah bunyi firman Tuhan. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolom langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Buayalah orang yang melimbut. Ini karena
Aleka liliki bumi. Iya, sekali. 5 ayat 9. Demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang membawa damai. Terhadap Natal kekayaan semua Natal teman-teman semua. Love you, bye-bye. Mereka akan disebut anak-anak Allah. Ayat 1 ayat 4. Demikian bunyinya Demikian bunyinya dalam dia dalam hidup. dan hidup itu Hidup adalah terang dan manusia. manusia. Yohanes 3 ayat 16 akhirnya bunyi firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Markus 1 ayat 3. Demikianlah bunyinya. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Yohanes 1 ayat 14. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Lukas 2 ayat 10. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Terima kasih. Pembacaan Alkitab. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Lukas 2 ayat 12. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menyumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan. Matius 1 ayat 21. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Matius 1 ayat 23. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah yang menyertai kita. Lukas 2 ayat 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya. Lukas 2 ayat 14. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Adik-adik sekalian, kita akan masuk dalam proses penyalaan lilin Natal. Untuk penyalaan lilin Natal yang pertama, mewakili pelaksana harian majelis jemaat, Ketua 1, Penatua Roslina Sidike Situmora.
bait pertama dan bait yang kedua, Malam Kudus. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita tentang kelahiran Tuhan Yesus pada saat hari ini. Namun sebelumnya kakak mengajak adik-adik untuk berdoa. Mari adik-adik kita satukan hati, kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami anak-anak-Mu telah bersedia untuk mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Alkitab. Kami mohon ya Tuhan, kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, sehingga Tuhan boleh memberkati ibadah kami dan firman Tuhan yang akan kami dengarkan nanti dapat kami mengerti dan juga dapat kami pahami dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, inilah yang menjadi doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, kakak mengajak adik-adik untuk berdiri. Kita akan membaca Alkitab kita pada saat hari ini. Untuk itu mari adik-adik membuka kitab Lukas pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-7. Lukas pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-7. Kalau adik-adik sudah menemukannya, kakak akan membacakannya untuk adik-adik. Lukas pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-7, demikianlah bunyi firman Tuhan. Kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan,
karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Nah, adik-adik, demikianlah pembacaan kita pada saat hari ini. Dipersilahkan untuk duduk kembali. Adik-adik, tadi pembacaan kita terambil dari Lukas pasal 2, yang kalau adik-adik perhatikan judulnya yaitu mau bercerita tentang kelahiran Yesus. Pada tanggal 25 Desember kemarin, adik-adik sudah tahu kan, kita merayakan hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, adik-adik, pada pembacaan kita pada saat hari ini mau bercerita tentang bagaimana Kaisar Agustus ia memberikan sebuah informasi agar seluruh orang yang ada di dunia pada saat itu mau mendaftarkan dirinya di kota mereka masing-masing. Nah, ketika Kaisar Agustus mengeluarkan informasi seperti itu, maka Yusuf pun mengajak Maria untuk berangkat ke Bethlehem dari Nazaret karena mereka juga ingin mendaftarkan diri mereka di tempat mereka masing-masing. Nah, jadi Yusuf ini mengajak Maria untuk pergi ke Bethlehem ketika Maria sedang hamil besar. Adik-adik tahu tidak yang di dalam kandungan Maria itu siapa? Ya, di dalam kandungan Maria itu adalah bayi Yesus pada saat itu. Nah, ketika Yusuf dan juga Maria berangkat dari Nazaret ke Bethlehem, mereka sedang mencari-cari tempat untuk mereka menginap atau tempat untuk mereka bersalin karena pada saat itu Maria sudah hendak melahirkan. Nah, akan tetapi ketika Maria dan juga Yusuf mencari-cari tempat untuk mereka menginap pada saat itu, mereka sama sekali tidak menemukan tempat tinggal untuk mereka tinggal sementara. Dan tempat yang ada pada saat itu hanyalah kandang domba. Nah, melihat cuman karena kandang domba yang kosong, kandang domba yang ada pada saat itu, Maria dan Yusuf pun akhirnya berhenti di situ dan Maria pun melahirkan di kandang domba tersebut. Nah, adik-adik bisa bayangkan bagaimana bentuk kandang hewan itu seperti apa. Di dalamnya tentu ada domba, di dalamnya tentu ada makanannya dan juga minumannya. Dan juga kalau adik-adik melihat kandang domba itu tidak pantas atau mungkin dengan kata lain tidak baik untuk seorang manusia tinggal di dalam situ. Nah, akan tetapi karena sudah tidak ada tempat lagi, maka Maria dan Yusuf pun memutuskan untuk melahirkan di tempat itu. Jadi adik-adik bisa membayangkan pada saat itu bayi Yesus dilahirkan tidak dilahirkan di dalam rumah sakit, tidak dilahirkan di atas tempat tidur, tidak ada dokter dan juga tidak ada suster, tetapi pada saat itu bayi Yesus lahir di dalam palungan, di dalam tempat yang sangat sederhana, yaitu kandang hewan. Nah, coba adik-adik bayangkan kalau misalnya kita ada pada saat itu, kita melihat bagaimana bayi Yesus dilahirkan sungguh sangat sederhana, tempat yang ditempati oleh Maria dan juga Yusuf. Nah, tetapi adik-adik, Maria dan Yusuf sangat bersyukur karena meskipun tempatnya seperti itu, bayi Yesus boleh lahir, bayi Yesus boleh datang ke dunia ini, dan bayi Yesus boleh menjadi penyelamat dalam kehidupan kita dan juga kehidupan adik-adik. Nah, adik-adik, kita harus belajar dari Yesus ini. Dari kecil pun ia sudah diajarkan bagaimana hidup sederhana. Ketika ia masih bayi, ia terlahir dalam keadaan yang sederhana, tidak wow, tidak mewah, tidak kaya, tetapi orang tuanya merasa bersyukur dari kesederhanaan itu. Nah, untuk itu karena kelahiran bayi Yesus di tengah-tengah kesederhanaannya, adik-adik pun diajak untuk merayakan perayaan Natal secara sederhana. Misalnya, kalau adik-adik sedang merayakan Natal, pasti adik-adik ingin sesuatu yang baru. Adik-adik ingin mainan baru, adik-adik ingin baju baru, celana baru, atau mungkin sepatu baru. Sehingga adik-adik terkadang meminta atau memaksa kepada orang tua pada saat itu. Nah, kalau misalnya orang tua sendiri yang memberikan kepada adik-adik, itu tidak apa-apa karena itu merupakan hadiah Natal dari orang tua kepada adik-adik. Nah, akan tetapi kalau misalnya orang tua lagi tidak mampu,
orang tua lagi tidak bisa untuk memberikan hal-hal yang baru, barang-barang yang baru kepada adik-adik. Adik-adik tidak boleh marah, adik-adik tidak boleh menangis kepada orang tua, karena pada saat itu adik-adik tidak tahu kira-kira orang tua kita punya uang atau tidak, kira-kira orang tua kita punya waktu atau tidak untuk memberikan kita barang-barang yang baru. Jadi kalau misalnya adik-adik punya baju yang masih bisa dipakai, sepatu yang masih bisa dipakai, adik-adik bisa kembali memakai baju dan sepatu itu. Karena ketika adik-adik ingin merayakan perayaan Natal, Tuhan Yesus tidak menyuruh adik-adik, Tuhan Yesus tidak meminta adik-adik untuk menggunakan barang-barang yang baru. Tetapi bagaimana adik-adik menggunakan barang-barang yang sederhana, baju yang masih ada, yang masih bisa dipakai, sepatu yang masih bisa dipakai, atau celana yang masih bisa dipakai. Nah adik-adik, apalagi Natal di tahun ini tentunya menjadi Natal yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Nah kalau tahun-tahun sebelumnya adik-adik beribadah Natal di gereja bersama dengan orang tua, bersama dengan teman-teman, bersama dengan kakak layan, kita sama-sama menyanyi, kita sama-sama tepuk tangan, adik-adik juga memberikan ayat hafalan kepada orang tua dan juga teman-temannya. Tetapi suasana Natal kali ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Nah untuk itu, dalam keadaan situasi virus corona yang masih ada di tengah-tengah kehidupan adik-adik pada saat ini, adik-adik harus tetap mengucap syukur kepada Tuhan karena adik-adik masih bisa merayakan Natal meskipun adik-adik terbatasi, meskipun adik-adik harus beribadah lewat rekaman video. Adik-adik harus mengucap syukur karena kalau misalnya kita melihat teman-teman kita yang lainnya yang sama sekali tidak bisa beribadah, padahal mereka sama sekali juga ingin untuk beribadah bersama-sama seperti adik-adik. Tetapi adik-adik bersyukur kakak-kakak layan sudah boleh memberikan cerita, kakak-kakak layan sudah boleh memberikan puji-pujian kepada adik-adik, sehingga adik-adik boleh beribadah di rumah masing-masing. Nah untuk itu dari cerita yang telah kakak sampaikan, firman Tuhan mau mengajak adik-adik untuk hidup sederhana, serta adik-adik harus mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Meskipun kita beribadah di tengah-tengah pandemi, tapi kita masih bisa berterima kasih kepada Tuhan karena kita masih bisa beribadah meskipun kita beribadah di rumah masing-masing. Jadi adik-adik, jangan berkecil hati meskipun Natal kita tahun ini berbeda dari Natal sebelumnya. Tetapi adik-adik harus berterima kasih kepada Tuhan Yesus karena kita masih bisa beribadah meskipun hanya lewat rekaman video. Nah adik-adik, lepas dari sini kakak-kakak layan akan berkunjung ke rumah adik-adik masing-masing. Untuk itu adik-adik harus mempersiapkan diri sebaik mungkin dan adik-adik harus menunggu kedatangan kakak-kakak layan di rumah adik-adik masing-masing. Kiranya cerita kakak pada saat ini dapat memberi damai, dapat memberitakan, kiranya firman Tuhan ini dapat adik-adik mengerti, dapat adik-adik pahami dengan baik, serta adik-adik boleh mempelajari firman Tuhan ini dalam kehidupan adik-adik setiap hari. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, untuk merespon firman Tuhan pada saat hari ini, mari kita menyanyi dari Kidung Ceria 48 bait 1 dan baitnya yang kedua. Namanya Yesus
dalam doa syukur Natal. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan persembahan pujian dari adik-adik layan PA yang telah direkam di rumah masing-masing. Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami anak-anak layan pada saat hari ini merasa bersyukur, merasa bersukacita karena kami masih boleh beribadah untuk merayakan Natal meskipun kami beribadah di rumah kami masing-masing. Kiranya ibadah Natal kami ini, firman Tuhan yang telah kami dengarkan tadi dapat memberikan pengajaran kepada kami, dapat memberikan peringatan kepada kami bahwa ketika kami ingin merayakan perayaan Natal, kami tidak harus melakukannya dengan barang-barang yang baru, tetapi kami diajar bagaimana kami boleh menantikan kelahiran Tuhan Yesus dengan cara yang sederhana. Terima kasih ya Tuhan, kiranya firman Tuhan ini akan terus menjadi pelajaran yang berharga dalam kehidupan kami, apalagi di tengah-tengah perayaan Natal, hari kelahiran-Mu pada saat hari ini ya Tuhan. Dan pada saat ini juga kami merasa bersyukur karena meskipun kami masih ada di tengah-tengah pandemi COVID-19, tetapi kami masih boleh bisa merasakan
dan juga merayakan sukacita Natal bersama dengan teman-teman dan juga bersama dengan kakak-kakak layan kami. Kiranya Tuhan tidak pernah menghilangkan sukacita kami sebagai anak-anak Tuhan. Kami anak-anakmu juga boleh tetap senantiasa rajin untuk beribadah, tekun untuk beribadah, serta rajin untuk berdoa setiap hari. Ajarkanlah kami anak-anakmu untuk tidak hanya sekedar beribadah ketika pada perayaan Natal, tetapi juga kami boleh beribadah untuk hari-hari minggu berikutnya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan juga tetap memberikan kami kesehatan dan juga kekuatan pada saat hari ini. Tuhan memberikan kami kemampuan untuk terus kami melakukan kegiatan kami sebagai anak-anak. Kami boleh bermain, kami boleh belajar, kami berkumpul bersama dengan orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan menjaga, Tuhan melindungi kehidupan kami bersama dengan keluarga, bersama dengan orang-orang tua, bersama dengan orang-orang yang terkasih di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan. Kakak-kakak layan kami juga yang telah memberikan dirinya, yang telah menyempatkan waktunya untuk kami beribadah bersama-sama pada saat ini. Tuhan juga memberkati kakak-kakak layan kami, memberikan kakak-kakak layan kami kesehatan dan juga kekuatan, sehingga di minggu-minggu berikutnya kami masih boleh beribadah bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan, inilah yang menjadi doa syukur kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Mari bawa dan berikan yang terbaik bagi Yesus Kristus Sang Putra Natal. Sebab kelahirannya membawa sukacita dan damai sejahtera. Tuhan memberkati persembahan adik-adik. Adik-adik, mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 127 bait yang pertama dan bait yang kedua, kandang domba itu rumahnya. Kandang domba itu rumahnya.
berguna bagi pelayanan dalam kerajaan Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Adik-adik, mari berdiri. Kita akan kembali menyanyi untuk mengakhiri ibadah kita pada saat hari ini dari Kidung Ceria 62 baitnya yang pertama diulang 2 kali. Adik-adik, mari kita terima berkat Tuhan. Kiranya damai dan sukacita Natal pada saat hari ini senantiasa akan memberkati kehidupan adik-adik bersama dengan keluarga sekarang sampai selamanya.
Kristus lewat PA. Ingat ya, agar di rumah untuk selalu menerapkan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sampai jumpa.